Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar Sidabutar dalam topik kesehatan mulut, khususnya kesehatan mulut ibu hamil. Dari pengalaman kami dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, ditemukan bahwa ibu-ibu hamil tidak pernah memeriksakan kesehatan mulutnya selama kehamilan. Dan seorang ibu hamil mengaku bahwa sudah 2 minggu mengalami kesehatan mulut bermasalah. Artinya tidak bisa tidur dengan baik selama 2 minggu, tidak bisa makan dengan baik selama 2 minggu, stres. Mereka mengalami stres dan tidak bisa makan dengan enak. Itu artinya bahwa bayi dalam kandungannya mengalami gangguan, juga tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama 2 minggu ketika ibunya mengalami masalah kesehatan mulut. Banyak ibu-ibu tidak memahami bahwa selama kehamilan maka gigi itu 3-5 kali lebih rentan mengalami kesehatan mulutnya terganggu. Mengapa seperti itu? Karena selama kehamilan ada perubahan hormonal di dalam ibu hamil itu. Artinya progesteron, estrogennya meningkat selama kehamilan. Dengan meningkatnya hormon-hormon itu, maka pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulutnya juga meningkat. Itu menyebabkan peradangan gusi, gusinya berdarah, sikat gigi berdarah, keasaman di dalam mulutnya juga meningkat, menambah pertumbuhan bakteri, sehingga ibu hamil itu sangat rentan sekali mengalami kesehatan mulut. Kalau demikian halnya, maka sebenarnya seperti yang dilakukan di negara-negara maju, sebelum ibu itu hamil, maka kesehatan giginya sudah terpelihara. Dan kalaupun sudah hamil, begitu dinyatakan positif hamil, maka kesehatan mulutnya ibu itu harus dipersiapkan dengan cara memeriksakan kesehatan giginya supaya tidak ada peradangan gusi, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi berlubang, tidak ada akar gigi, dibereskan semua. Karena kalau selama kehamilan tidak dibereskan, itu akan memperburuk kondisi gigi ibu hamil, kesehatan ibu hamil, dan terutama kesehatan bayinya. Dan faktor lain juga bahwa ibu-ibu hamil itu banyak menganggap bahwa kalau hamil tidak perlu ke dokter gigi, tidak perlu periksa gigi karena nanti obat-obatnya itu berbahaya bagi janinnya. Saya pikir itu adalah pemahaman yang salah. Justru kalau ada kesehatan gigi harus segera ditangani. Ada banyak orang yang berpemahaman bahwa kalau hamil tidak bisa cabut gigi. Saya pikir itu secara teori itu salah. Karena ibu hamil, terutama di trimester kedua dan ketiga, itu bisa dilakukan pencabutan gigi. Jadi tidak berarti kalau ibu hamil tidak bisa periksa gigi, tidak bisa cabut gigi. Itu adalah pemahaman yang keliru. Ibu hamil kalau ada gigi berlubang atau kalau ada karang gigi harus segera ditangani sebelum menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius. Jadi melalui video ini kami ingin memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, supaya peduli dengan kesehatan mulut selama kehamilan, khususnya selama kehamilan. Tapi secara umum memang manusia, orang itu harus periksa gigi 1 kali 1 tahun. Tapi kalau ibu hamil harus lebih dari itu, terutama kalau ada kasus-kasus gigi berlubang, karang gigi, akar gigi, itu harus dibereskan untuk siap menghadapi kehamilan dengan segala konsekuensinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada peningkatan hormon dan pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut. Kembali ke masalah pengabdian masyarakat yang kami katakan tadi, bahwa hampir semua masyarakat yang terutama ibu yang hamil tadi tidak pernah pemeriksaan kesehatan gigi, baik sebelum hamil maupun sesudah hamil.
Sehingga kalaupun ibu tadi kita jelaskan bahwa mereka mengalami gigi bengkak, tidak bisa tidur, itu adalah akibat daripada pemeliharaan gigi yang buruk. Kalau begitu, pesan kami melalui video ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, kesehatan mulut itu perlu bagi semua orang, khususnya terhadap ibu-ibu yang mengalami kehamilan, bahwa dengan kesehatan ibu yang prima, kesehatan mulutnya yang prima, itu menjaga kesehatan ibunya, tetapi secara khusus adalah kesehatan bayinya untuk bisa mendapatkan generasi penerus kita yang kuat, yang sehat, dan lahir dengan baik, tidak mengalami gangguan karena kesehatan mulutnya yang menyebabkan ibunya stres dan nutrisi terhadap anaknya rendah, sehingga anak bisa lahir dengan prematur atau kurang gizi. Kita berharap bahwa melalui video ini masyarakat Indonesia, khususnya ibu yang hamil, bisa peduli, semakin memahami bahwa penting sekali memelihara kesehatan gigi, baik itu saat tidak hamil, terutama saat hamil, mempersiapkan anak lahir dengan semaksimal mungkin sehat, tanpa ada kekurangan dalam hal prematur tidak terjadi, apalagi kurang gizi. Sekian video kita pada hari ini. Sampai ketemu dengan edukasi kesehatan mulut di kesempatan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.